Kenali sepatu plate karbon yang kini populer di kalangan pelari. Cari tahu bagaimana teknologi ini membantu meningkatkan performa, keunggulannya, dan apakah cocok untuk semua jenis pelari. Mengenal sepatu plate karbon yang sedang hype di kalangan pelari. Dalam beberapa tahun terakhir, sepatu plate karbon telah menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan pelari dan penggemar olahraga. Teknologi inovatif ini menjanjikan peningkatan performa, efisiensi energi, dan peningkatan kecepatan yang signifikan bagi para atlet. Sepatu dengan plate karbon pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Nike dengan model Vaporfly, yang kemudian diikuti oleh berbagai merek lain yang meluncurkan versi mereka sendiri. Kami dari Klik Dokter sempat berbincang dengan Dr. Gia Pratama untuk membahas tentang sepatu plate karbon, termasuk teknologi di baliknya, manfaat, kontroversi, dan tips memilih sepatu yang tepat. Apa itu sepatu plate karbon? Sepatu plate karbon dirancang dengan memasukkan lapisan tipis serat karbon ke dalam sol tengah sepatu. Serat karbon ini sangat ringan namun kaku, memberikan stabilitas tambahan dan efisiensi energi saat berlari. Beberapa fitur utama sepatu plate karbon meliputi 1. Plate karbon ditempatkan di antara lapisan busa sol tengah, biasanya dari ujung kaki hingga tumit. Plate ini berfungsi untuk meningkatkan propulsi dan mengurangi kehilangan energi saat kaki menekan tanah. 2. Busa midsole yang responsif. Busa midsole yang digunakan seringkali memiliki teknologi busa terbaru seperti ZoomX pada Nike atau Boost pada Adidas, yang memberikan bantalan dan pengembalian energi yang maksimal. 3. Desain aerodinamis. Bentuk sepatu dirancang untuk meminimalkan hambatan udara, membantu pelari mempertahankan kecepatan tinggi dengan lebih sedikit usaha. Manfaat sepatu plate karbon. 1. Peningkatan efisiensi energi. Plate karbon membantu mengurangi kehilangan energi setiap kali kaki pelari menyentuh tanah, sehingga pelari dapat berlari lebih cepat dengan usaha yang lebih sedikit. 2. Propulsi yang lebih baik. Desain plate karbon memberikan dorongan tambahan setiap kali pelari melangkah, meningkatkan kecepatan dan efisiensi. 3. Bantalan optimal. Kombinasi busa midsole yang responsif dan plate karbon memberikan bantalan yang nyaman tanpa mengorbankan performa. 4. Pengurangan kelelahan otot. Dengan mengurangi tenaga yang diperlukan untuk setiap langkah, sepatu plate karbon dapat membantu mengurangi kelelahan otot selama lari jarak jauh. Teknologi di balik sepatu plate karbon. 1. Serat karbon. Serat karbon adalah bahan komposit yang dikenal karena kekuatan tinggi dan berat yang sangat ringan. Dalam sepatu lari, serat karbon digunakan untuk membuat plate yang kaku namun fleksibel, yang membantu dalam pengembalian energi. 2. Busa midsole. Busa midsole yang digunakan dalam sepatu plate karbon biasanya adalah jenis busa terbaru yang sangat ringan dan memiliki pengembalian energi tinggi. Contoh busa ini termasuk ZoomX, Nike busa yang sangat ringan dan responsif, memberikan pengembalian energi yang tinggi. Boost, Adidas busa dengan bantalan yang sangat baik dan pengembalian energi yang tinggi. Purun PB, Saucony busa yang ringan dan sangat responsif, memberikan kombinasi optimal antara bantalan dan pengembalian energi. Kontroversi dan perdebatan. 1. Keunggulan teknologi. Salah satu kontroversi utama mengenai sepatu plate karbon adalah apakah teknologi ini memberikan keuntungan yang tidak adil kepada para atlet yang menggunakannya. Beberapa argumen yang muncul termasuk keunggulan kompetitif. Beberapa pihak berargumen bahwa sepatu ini memberikan keuntungan yang tidak adil dalam kompetisi, karena teknologi yang digunakan dapat meningkatkan performa secara signifikan. Peraturan atletik. Badan Pengatur Atletik Internasional, seperti World Athletics, telah menetapkan batasan tertentu pada penggunaan sepatu plate karbon dalam kompetisi resmi untuk menjaga kesetaraan. 2. Biaya dan aksesibilitas. Sepatu plate karbon seringkali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan sepatu lari konvensional, membuatnya tidak terjangkau bagi semua pelari. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang aksesibilitas teknologi ini, dan apakah semua pelari harus memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan performa mereka.